Saudara, seberapa penting pengumpulan informasi yang dilakukan Komnas HAM dan kapan pemeriksaan serta permintaan keterangan dipenuhi Irjen Verdi Sambo dan istri? Kami akan membahasnya bersama penasihat hukum istri Verdi Sambo, Patra M. Zain, bersama mantan Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlyan. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya, saya ke Bung Patra dulu. Bung Patra, LPSK harusnya melakukan assessment terkait dengan klien Anda, Bu Putri. Namun belum dilakukan sampai saat ini, meskipun sempat tadi dikatakan tidak akan melewati tenggat waktu, yakni 14 Agustus. Ada apa sesungguhnya? Assalamualaikum, Bang Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, pemirsa TV. Ada dua yang saya mau sampaikan. Ya. Pertama, terakhir itu saya menjumpai atau melihat klien saya, Ibu P, pada Jumat 29 Juli 2022. Ya. Saat itu saya mendampingi juga ada psikolog forensik dari APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Nah, dalam malam itu juga saya ada bertemu juga dengan tim psikolog klinis. Nah, ini berbeda, ada forensik dan klinis. Nah, yang saya dengar bahwa klien saya, Ibu P ini masih butuh pendampingan dan konseling. Nah, oleh karenanya, karena tadi disampaikan ya, hari ini ada wawancara atau observasi lah dari LPSK itu, maka tim penasihat hukum dan juga tim psikologi klinis hadir menyampaikan apa yang bisa disampaikan oleh LPSK. Nah, itu kita sampaikan di sana bahwa kita mohon tempat dan waktu itu disesuaikan dengan kondisi dari klien kami. Ini kenapa kami sampaikan? Ini karena berdasarkan apa yang disebut dengan United Nations Human Rights Guideline Monitoring. Ya, itu ada di bab 14, chapter 14. Kaitannya dengan protection victim, witnesses, and other cooperating person. Ya, jadi saya juga menghimbau kepada LPSK. Yang pertama, pedoman itu menyatakan bahwa kita mesti respect for confidentiality. Jadi menghormati kerahasiaan orang yang meminta bantuan, dan juga penilaiannya secara partisipatif, melibatkan psikolog dan seterusnya, yang juga bisa ya justru LPSK yang mendatangi kediaman pelapor atau pengadu begitu. Ya, jadi inilah guideline ataupun pedoman yang disepakati di tingkat internasional, dan saya yakin ya LPSK apalagi Pak Hasto ya sangat memahami soal ini. Maksud Anda begini, jadi Anda mengharapkan bahwa bukan datang ke LPSK, tapi LPSK yang datang ke klien Anda, Ibu Putri? Dibolehkan itu. Tempo hari beberapa kasus kan LPSK yang datang. Bukankah sudah ditemui oleh LPSK sebelumnya? Justru itu. Makanya kalau memang bisa nanti dijadwalkan ulang, kan begini Bang Aiman, ya orang kalau memberikan keterangan kan pasti ditanya dulu awalnya itu apakah saudara sehat jasmani dan rohani, masalahnya. Nah, karena dia harus ada yang namanya penilaian partisipatif atau participatory assessment, maka selain yang bersangkutan pasti yang ditanya adalah psikolog klinis gitu loh. Karena ini kan ilmu, kita bisa lihat orang ya itu sehat-sehat saja, tapi kalau psikolog dia bisa memberikan analisis begitu. Nah, tapi yang saya bisa sampaikan pada Jumat yang malam itu kondisi Ibu P itu masih perlu pendampingan dan konseling. Tapi saya mau sampaikan juga kepada masyarakat, pemirsa TV One, kita pihak Ibu P, klien kami ya sangat mau kooperatif dan sangat percaya Barreskrim Polri atau tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri ini bisa menuntaskan perkara ini. Begitu Bang. Iya, baik. Pemirsa Kompas TV mungkin masuk Anda. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah begini, ini kan pemeriksaan tidak hanya di LPSK, juga nanti ada di Komnas HAM. Kondisi Ibu Putri saat ini masih terguncang hingga detik ini, Bung Patra. Mungkin Anda lebih tahu soal ini.
sekali lagi ya, Bang Aiman ya, Kompas TV. Ya. Saya nggak bisa menilai nih Bang Aiman. Dari laporan psikolog klinis misalnya, kan Anda juga mendapatkan laporan itu. Nah, kalau ada di laporan klinis itu saya pula nggak ngerti bahasanya ini. Oke. Ya, tapi yang saya bisa pastikan ya, klien saya ini masih butuh yang namanya pendampingan dan konseling. Apa maksudnya ya? Ketika ada pertanyaan, apakah saudara sehat jasmani dan rohani, ya, maka itu bisa disampaikan oleh psikolog klinisnya karena setahu saya udah 5 tahap, ada observasi dan seterusnya sampai dengan ya pendampingan stabilisasi emosi, gitu loh ya. Baik. Nah oleh karenanya sekali lagi ya, tentu kita harapkan, ya kami pun mengharapkan, masyarakat mengharapkan, pemirsa Kompas TV pasti juga mengharapkan ya, kalau ini proses hukumnya, proses permohonan perlindungannya, proses yang namanya mencari fakta yang sebenarnya atau ya kebenaran material nanti di persidangan akan bisa berjalan dengan baik, Bang Aiman. Baik, saya ke Bung Anton, nanti saya akan lanjutkan lagi ke Bung Patra. Pak Anton, tentu Anda berpengalaman di bidang reserse dan juga mengalami juga bukan hanya soal LPSK, Komnas HAM, tapi polisi juga beberapa kali misalnya memeriksa orang yang kemudian terguncang secara jiwa begitu ya. Dan itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Betul demikian? Memang sering sekali demikian, tetapi ketika waktu yang makin mendesak, kita pun biasanya mendatangkan saksi ahli pembanding. Oke. Nah, di dalam hal ini kan bisa konseling dengan psikolog atau siapa. Nanti di sini kita bisa diketahui kalau memang ada tingkat stres misalkan atau ada psikologisnya sedang tertekan kan bisa disampaikan. Nanti bukan hanya psikolog dari pihak misalkan dari korban atau saksi, tapi ada psikolog yang netral. Sehingga dengan demikian tidak menyulitkan jalannya penyidikan. Apalagi masalah ini adalah mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Itu yang sering kami lakukan. Sehingga dengan demikian ya, dan untuk menjadi saksi itu berdasarkan hukum pidana Indonesia beda dengan Eropa adalah wajib. Makanya ada pasal 216, barang siapa yang tidak berkenan itu akan dikenakan pidana pasal 216. Jadi Indonesia karena berdasarkan atas hukum sehingga saksi ini sifatnya wajib bukan hak. Walaupun misalnya dalam hal ini misalnya Ibu Putri sebagai saksi korban, itu juga kemudian bisa dilakukan misalnya LPSK, kan ini beda ya dengan pemeriksaan polisi yang kemudian pro justisia yang untuk kemudian ke pengadilan dan sebagainya. Tapi bisa bicara soal LPSK misalnya soal perlindungan, kan kalau dilihat tentu yang butuh adalah saksi korban terhadap LPSK. Apakah LPSK juga punya kewajiban untuk mengirimkan katakanlah psikolog dari versi LPSK? Menurut Pak Anton? Namanya juga LPSK, lembaga saksi dan korban, perlindungan saksi dan korban. Jadi memang salah satu ya dalam rangka pelayanan prima bisa saja LPSK juga mengirimkan ke rumah atau kalau memang memungkinkan bisa juga datang saksi atau korban itu ke sana. Dan kemudian masalah ini adalah korban. Memang korban ini salah satu dari triple evidence kan, jadi 3 bukti segitiga yang memang mutlak harus ada. Jadi keterangan korban, keterangan pelapor itu mutlak harus ada. Ya kalau tidak ada artinya ini tidak lengkap karena saksi, korban, barang bukti dan TKP ini kan menjadi satu yang harus dipenuhi semuanya. Walaupun mungkin nanti dan juga tersangka. Walaupun mungkin kalau saksi seperti saya sampaikan di dalam beberapa media TV bisa saja bungkam, bisa saja dia, makanya ada sekarang forensik. Forensik ini adalah multiple disiplin ilmu yang bisa memberikan petunjuk-petunjuk untuk mengungkap
tindak pidana, termasuk tadi ada balistik, ada otopsi, ada daktiloskopi dan lain-lain. Jadi itu fungsinya itu gitu kan. Jadi keterangan korban memang perlu, jangan sampai malah nanti kalau bersaksi sebagai korban bisa, tapi nanti bersaksi sebagai saksi tidak bisa. Nah ini bisa diketahui dengan pasti berdasarkan juga hasil psikolog independen tadi ya. Ya, psikolog independen betul tidak sakit gitu kan. Iya. Pak Anton, saya ingin bergeser soal uji balistik. Ini dilakukan beberapa kali olah tempat kejadian perkara dan hari ini kita mendengar bahwa ada uji balistik oleh tim sus bentukan Kapolri. Yang ingin saya tanyakan, bukankah olah TKP pertama kali sudah dilakukan? Artinya olah TKP pertama kali kan harusnya juga sudah dilakukan uji balistik karena bisa menentukan misalnya tembakan dari atas tangga menuju ke bawah dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menggambarkan soal ini? Memang untuk olah TKP ini tidak bisa ditentukan satu kali atau dua kali. Saya bahkan waktu Marsina sampai puluhan kali ke... Oh, kasus Marsina Anda yang menyidik waktu itu ya? Kebetulan saya yang menyidik. Sampai puluhan kali saya datang ke TKP ini. Kalau tidak salah di Gresik, di mana-mana. Nah kita liatin terus gitu. Kita di samping ada yang formal, bahkan ada yang informal gitu. Karena kita ini penasaran. Jadi tidak ada batasan. Nah di sini memang perlu dilakukan pendalaman, apalagi ada keraguan-keraguan, munculnya isu-isu, perkiraan-perkiraan bahwa tidak terjadi tembak-menembak. Nah di sini salah satu alat di sini kan peluru senjata. Nah justru di sini untuk memastikan betul tidak terjadinya tembak-menembak itu. Kan apa fungsi tadi uji balistik itu? Satu untuk melihat lajunya perjalanan peluru di udara gitu kan, untuk menentukan arahnya, kecepatannya, jenis senjatanya, alurnya, jaraknya dan lain-lainnya. Di sini bisa diketahui ada 3, makanya tadi saya amati untuk melihat sebaran peluru. Nah kalau ada sebaran peluru dari 2 arah artinya terjadi tembak menembak. Tapi kalau sebaran pelurunya cuma satu arah, misalkan ke utara semua, di mana terjadi tembak menembaknya. Nah ini justru untuk menentukan, untuk memastikan. Karena penyidik itu tugasnya mengumpulkan barang bukti, bukan menyimpulkan. Menyajikan masakan. Nanti yang mencicipinya ya jaksa, dan yang menilainya adalah hakim gitu kan. Dan ketika misalnya secara masyarakat umum punya presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah, beda dengan penyidik. Penyidik harus punya presumptions of guilty, asas praduga bersalah. Betul ya Pak Anton ya? Ya betul juga, karena harus ada tersangka, tetapi yang menafikan juga ajas praduga tak bersalah. Sehingga jangan sampai terjadi judgement yang membuat penyidik juga panik nantinya. Waduh, pusing ini, banyak sekali ini perkiraan pendapat-pendapat bobotoh itu masyarakat itu. Karena biasanya kalau pendapat-pendapat masyarakat lebih pintar daripada penyidiknya gitu. Membuat penyidiknya bingung gitu. Oke, bahkan itu berpengaruh terhadap penyidik ya. Ini luar biasa nih. Ini curhatan dari mantan penyidik. Ya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, betul. Bahkan dulu saya sudah, kamu tidak usah dengerin katanya. Fokus saja pada tujuan katanya. Jangan dengerin pengaruh dari mana-mana. Ya, itu betul. Kasus Marsina waktu itu memang luar biasa waktu terjadinya. Baik. Saya Marsina, Munir juga. Munir, baik. Saya terakhir ke Bung Patra. Bung Patra, saya ingin tanya, apakah kemudian Anda tentu juga sudah berbicara dengan klien Anda, Ibu Putri. Apakah Ibu Putri akan pada saatnya nanti akan mencoba untuk membuka semuanya di depan publik misalnya? Apakah ada rencana itu? Setahu saya yang mendampingi psikolog klinisnya itu ditunjuk oleh pihak kepolisian. Tapi saya setuju. Ya. Kalau memang tim khusus itu ya dalam hal ini ya dalam proses penyidikan bisa saja mendatangi. Karena apa? Dalam KUHP itu juga dijelaskan bahwa jika ada alasan yang sah, alasan sah tentu saja ya, bahkan penyidik itu boleh datang gitu loh. Kenapa? Karena kepentingan penyidikan itu kepentingan kepolisian, ya, untuk mengungkap dan membuat terang satu perkara, ya kan begitu. Jadi inti dari yang mau saya sampaikan adalah bahwa yang dialami, yang
sedang ini dirasakan, untuk jelasnya dapat menanyakan ke psikolog klinis tadi yang setahu saya ditunjuk oleh kepolisian. Yang kedua, jika memang perlu ya adalah yang ingin mendukung lagi misalnya tim khusus atau tim gabungan atau penyidik ya, tentu itu dibolehkan begitu. Baik, terima kasih Bung Patra. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tentu saja ini semua harapan ini Bang Aiman, bukan ya kita di sini aja, tapi semua masyarakat mengharapkan ini proses hukumnya berjalan dengan benar dan adil. Benar, adil dan juga transparan. Tentu ini menjadi harapan bersama. Terima kasih Bung Patra M. Zain, pengacara dari atau penasihat hukum dari Ibu Putri, istri dari Irjen Verdi Sambo, dan juga mantan Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlyan. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Bung Patra. Selamat malam, sehat selalu.